Dengan upaya kita bersama, dengan semangat gotong royong kita bersama, saya yakin 17 Agustus 2024 kita bisa merayakan bersama-sama di Nusantara. Ulasan sebelumnya saya membahas tentang peresmian logo IKN Nusantara sebagai ibu kota masa depan yang berada di kawasan Kalimantan Timur. Percaya nggak? Kalau sebenarnya Indonesia sudah memiliki dan pernah melakukan pemindahan ibu kota selain Jakarta sebanyak 2 kali. Bahkan pemindahan ibu kota ini termasuk paling singkat di dunia loh. Yuk kita cari tahu. Belakangan ini Presiden Joko Widodo semakin sering menginformasikan terkait progres dari pembangunan ibu kota negara yang baru di IKN Nusantara. Saking semangatnya nih, Jokowi menargetkan upacara kemerdekaan 17 Agustus 2024 mendatang, tepatnya saat peringatan HUT ke-79 nanti untuk pertama kalinya bisa dilakukan pengibaran bendera pusaka di IKN. Pak Jokowi sih optimis. Tapi apa benar? Sebelum resmi pindah ke IKN, jauh sebelumnya Indonesia pernah melakukan pemindahan ibu kota sebanyak 2 kali, selain di Jakarta. Dan ini relatif singkat prosesnya. Pada masa awal kemerdekaan nih, yaitu periode tahun 1945 sampai 1948, meskipun bangsa kita sudah memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, namun situasi dan kondisi politik bangsa kita masih dianggap belum stabil. Belanda sebagai pihak yang pernah menduduki Indonesia sebelum datangnya ekspansi tentara Jepang dalam peperangan Pasifik Raya menganggap Indonesia masih bisa diambil alih kembali. Hal ini menyebabkan situasi keamanan Jakarta sebagai ibu kota negara pada saat itu tidak baik-baik saja. Kehadiran kembali sekutu ke Indonesia juga rupanya bukan dalam rangka menjalankan tugas mereka sebagaimana mestinya. Justru sebaliknya nih. Para pasukan sekutu melakukan razia dan menangkap para pejuang kemerdekaan kita, termasuk juga upaya penculikan terhadap Soekarno-Hatta dan para pimpinan pejabat tinggi lainnya. Tentunya kondisi tersebut tidak menguntungkan bagi pemerintahan kita. Mendengar situasi Jakarta yang semakin pelik dan tidak aman, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII mengirimkan sebuah surat pada tanggal 2 Januari 1946 ke pemerintah Indonesia agar berkenan meninggalkan kota Jakarta ke Yogyakarta untuk sementara waktu sampai kondisi Jakarta benar-benar kembali stabil. Proses pemindahan dari Jakarta ke Jogja tidak gampang ya. Soekarno beserta para pejabat lainnya terpaksa menggunakan kereta api tengah malam dan harus bersembunyi dengan lampu penerangan yang dipadamkan selama perjalanan agar tidak sampai terlihat dari pantauan pihak sekutu. 4 Januari 1946, sesampainya di stasiun Tugu Yogyakarta, Presiden Soekarno bersama rombongan telah disambut oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Paku Alam VIII, dan Panglima Jenderal Sudirman. Namun, ibu kota sementara ini tidak mampu bertahan lama. Agresi militer pun terjadi. Akibat peristiwa agresi militer 2, 19 Desember 1948, pasukan Belanda menangkap serta mengasingkan para pimpinan Indonesia. Sehingga mau tidak mau pemerintah Indonesia memberlakukan pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera Barat, tepatnya kota Bukit Tinggi. Pemerintahan ini dipimpin langsung oleh Syafruddin Prawira Negara selaku Menteri Kemakmuran Indonesia pada saat itu. Pemerintahan ini juga tidak begitu lama. Setelah disepakati perjanjian Roym-Royen, gencatan senjata pun berakhir. Pada 6 Juli 1949, Soekarno dan Hatta kembali dari pengasingan ke Yogyakarta. Selanjutnya, terhitung sejak 13 Juli 1949, Syafruddin Prawira Negara menyerahkan kembali mandatnya kepada Soekarno, sekaligus secara resmi mengakhiri status pemerintah darurat Republik Indonesia. Jadi, gimana nih Sobat Gemapos? Sudah tahu kan, kapan dan di mana saja ibu kota negara selain Jakarta yang pernah kita miliki? Dengan segala keistimewaan, di tengah situasi politik yang cukup menyulitkan, Yogyakarta dan Bukit Tinggi telah berhasil
menjaga eksistensi kedaulatan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Nantikan ulasan menarik lainnya hanya di channel Gema Pos. See ya.